Baik, kita akan coba ngerangkum isi modul 1 tentang asesmen kebutuhan peserta didik. Jadi yang di modul 1-nya itu, yang di tabel 1-nya tentang tahap, tugas, dan trajektori perkembangan peserta didik. Oke, baik. Kita harus memahami dulu tahap dan karakteristik perkembangan pribadi, sosial peserta didik dan remaja. Di karakteristik perkembangan fisik itu yang harus kita pelajari, yang pertama itu ciri-ciri kelamin primer. Ciri-ciri kelamin primer ditandai dengan menstruasi pada remaja putri dan mimpi basah pada anak laki-laki. Sedangkan munculnya ciri-ciri kelamin sekunder ditandai dengan tumbuhnya bulu-bulu pada bagian tertentu secara lebat, perkembangan buah dada dan panggul, perubahan suara pada laki-laki, dan tumbuhnya jakun. Pada umumnya anak perempuan remaja mempunyai harga diri yang lebih rendah daripada anak laki-laki. Terus ini adalah perbedaan profil perkembangan fisik antara siswa SMP dan SMA. Jadi pada siswa SMP laju perkembangannya secara umum berjalan cepat. Terus sedangkan pada siswa SMA laju perkembangannya secara umum melambat. Proporsi ukuran tinggi dan berat badan sering kurang seimbang pada siswa SMP. Sedangkan pada siswa SMA itu proporsi ukuran tinggi dan berat badan lebih seimbang, mendekati kekuatan tubuh orang dewasa. Terus ini dia yang perlu di garis bawahi. Itu munculnya ciri-ciri pertumbuhan seksual sekunder pada siswa SMP. Itu tumbuhnya bulu-bulu pada bagian-bagian tertentu, otot mengembang pada bagian-bagian tertentu, menstruasi pada wanita, dan mimpi basah pada laki-laki. Jadi itu terjadi pada siswa SMP. Sedangkan pada perkembangan fisik pada siswa SMA siap berfungsi organ-organ reproduksi seperti pada organ-organ yang sudah dewasa. Jadi sendiri sudah mulai berkembang. Terus keempatnya gerak-gerik tampak canggung dan kurang koordinasi. Terus gerik-gerik mulai mantap, aktif dalam jenis cabang permainan yang dicobanya. Terus jenis dan jumlah cabang permainan lebih efektif dan terbatas pada keterampilan yang menunjang kepada persiapan kerja. Itu dia berdasarkan perkembangan fisik. Sedangkan karakteristik sosio emosi dan moralitas. Jadi kita sering mendengar bahwa masa remaja itu merupakan masa pencarian jati diri. Jadi pada masa remaja berada pada tahap identitas versus kebingungan peran. Terus di sini juga ada 4 status identitas menurut James Mercia. Yang pertama itu identity foreclosure, yang berarti menerima pilihan orang tua tanpa mempertimbangkan pilihan-pilihan dirinya. Terus yang kedua, identity diffusion, remaja mengalami kebingungan siapa dirinya dan mau apa belum hidupnya. Terus yang ketiga, identity moratorium, remaja dalam keadaan moratorium, mulai bereksperimen dengan dirinya dan pilihan pekerjaan, tapi masih belum membuat komitmen yang definitif terhadap keduanya. Terus yang keempat, identity achievement, menandakan remaja telah mampu mengambil keputusannya. Ini dia. Terus yang saya garis bawah lagi, perkembangan emosinya pada masa remaja. Jadi pada masa remajanya itu emosi itu tidak stabil, tidak menentu dan meledak-ledak. Pada masa remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sikap yang sensitif dan reaktif, yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial. Emosinya itu bersifat negatif, temperamental, mudah tersinggung, marah, mudah sedih dan murung. Sedangkan pada remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Ini dia. Remaja sudah mulai mengenal konsep-konsep moralitas seperti kejujuran, kepedulian, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Ini pada masa remaja akhir. Ini dia, keragaman tingkat moral remaja disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya adalah moral orang tua dan moral teman sebaya. Oke, lanjut. Ini karakteristik perkembangan beragama. Pada masa remaja awal, gambaran Tuhan masih diwarnai dengan gambaran tentang ciri-ciri manusia. Biasanya pada masa remaja awal itu berpikiran bahwa Tuhan itu laki-laki, Tuhan itu perempuan gitu. Pada tahap remaja akhir itu mereka sudah mulai berpikir, gambaran ini telah berubah ke arah gambaran sifat-sifat Tuhan yang sesungguhnya. Jadi dia lebih mulai bisa mencerna. Terus di sini
Faktor internal yang dimaksud karakteristik perkembangan kesadaran beragama itu, di situ ada faktor internal lainnya adalah keinginan untuk bersikap independen. Tuh, tahap karakteristik perkembangan belajar peserta didik pada masa remaja. Pada tahap remaja awal, jadi menurut teori kognitif Piaget, masa remaja berada pada tahap pemikiran operasional formal, yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai dari usia kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut kepada remaja sampai remaja mencapai dewasa. Nih, pertama, remaja mulai mampu melihat kenyataan dan berpikir kemungkinan. Terus pada yang keduanya, remaja mampu berpikir ilmiah dari mulai merumuskan masalah, membatasi masalah, menyusun hipotesis, mengumpulkan dan mengelola data sampai dengan menarik kesimpulan. Terus ketiga, remaja telah mampu membuat kesimpulan ide-ide yang abstrak secara logis. Misalnya, remaja mampu menjelaskan kenapa kita harus beribadah. Oke, lanjut. Itu tahap karakteristik perkembangan karir peserta didik masa remaja. Jadi di sini menurut Hafigus itu dibagi tahap perkembangan kerja usia remaja itu dibagi tahap 2 dan tahap 3. Di tahap 2 itu antara umur 10 sampai 15. Yaitu pada tahap ini mencapai kebiasaan dasar bekerja dan gigih berjuang. Jadi pada tahap kedua ini pada usia 10 sampai 15 tahun, remaja itu mulai mencapai kebiasaan dasar bekerja dan gigih berjuang. Di sini remaja mulai mengorganisasikan waktu dan energi seseorang untuk memastikan suatu pekerjaan selesai. Terus pada tahap ketiga itu umur 15 sampai 25 tahun. Ini remaja ini sudah mulai mencapai identitas sebagai pekerja atau profesi dalam struktur pekerjaan. Oke, lanjut. Ini tugas-tugas perkembangan peserta didik, standar kompetensi, kemandirian peserta didik, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi tugas-tugas sebelum kita membahas ini kita harus tahu dulu nih tugas-tugas perkembangan itu apa. Jadi tugas-tugas yang muncul pada saat atau suatu periode tertentu dari kehidupan individu yang jika berhasil akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Sementara kegagalan dalam melaksanakan tugas tersebut menimbulkan rasa tidak bahagia, ditolak oleh masyarakat, dan sulit menghadapi tugas-tugas berikutnya. Jadi di sini pemahaman terhadap tugas-tugas perkembangan peserta didik itu terkandung dalam pengembangan sangat berguna bagi pengembangan program bimbingan dan konseling. Jadi tugas-tugas ini sangat berguna untuk pengembangan program bimbingan dan konseling. Karena apa? Pertama, menjadi kriteria keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Terus membantu dalam menemukan dan menentukan tujuan program BK. Terus serta menentukan kapan waktu upaya bimbingan dapat dilakukan. Itu dia tadi tugas-tugasnya itu. Terus tugas perkembangan peserta didik sekolah menengah SMP. Ini dia. Jadi pada POP SMP itu pertama mencakup perkembangan diri sebagai remaja yang beriman. Terus mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi problem hidup. Ini pada siswa SMP ya. Mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya, memantapkan nilai-nilai dan cara bertingkah laku, terus mencapai pola hidup yang baik dengan teman sebaya, mempersiapkan diri, memiliki kemandirian perilaku ekonomis, misalnya menabung, pintar mengelola uang, bekerja keras, mengatur waktu, terus mengenal kemampuan, bakat, minat, terus mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Itu dia pada siswa SMP. Sedangkan tugas perkembangan pada siswa SMA apa? Hampir sama, tetapi dia lebih berkembang dia. Terus pertama itu sama dengan mencapai perkembangan diri sebagai manusia yang beriman, mengenal sistem etika, nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan minat manusia. Terus mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran, terus memantapkan nilai dan cara bertingkah laku, mencapai pola hubungan yang baik, mempersiapkan diri, terus memilih kemandirian perilaku ekonomis, mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir,
mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan mencapai kematangan dalam kesiapan diri menikah dan hidup berkeluarga. Oke, kita lanjut standar kompetensi kemandirian peserta didik SMP SMA. Jadi kalau kompetensi ini adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Ini tertuang dalam PP nomor 19 tahun 2005. Oke, baik. Berbagai tataran internalisasi tujuan yaitu pengenalan, akomodasi, dan tindakan. Adapun penjelasannya, ini dia. Pengenalan, penyadaran, yaitu peserta didik memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang aspek dan tugas perkembangan. Terus akomodasi, yaitu peserta didik memperoleh pemaknaan internalisasi atas standar kompetensi yang harus dikuasai sebagai bagian dari kemampuan dirinya. Terus tindakannya, yaitu mendorong peserta didik untuk mewujudkan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari dari standar kompetensi yang harus dikuasai. Oke, baik. Ini berdasarkan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa siswa SMP menjalankan ibadah atas kemauan diri sendiri. Ini aspek perkembangan landasan hidup religius. Hanya sekedar menjalankan ibadah atas dasar kemampuannya sendiri. Itu pada siswa SMP. Sedangkan pada siswa SMA itu lebih sudah mempelajari hal ihwal ibadahnya. Jadi dia lebih mendalam, mengembangkan pemikiran tentang kehidupan beragama itu seperti apa, melaksanakan ibadah atas keyakinan sendiri serta sikap toleransi. Itu aspek perkembangan landasan perilaku etis. Jadi pada perilaku etis pada siswa SMP, remaja mengenal, memahami, dan bertindak sesuai dengan aturan norma, misalnya seperti perilaku sopan santun di sekolah. Siswa SMP berperilaku sopan jika dirasa itu perlu dan baik buat dirinya. Sedangkan pada siswa SMA itu sudah pada tataran perilaku atas dasar keputusan dan mempertimbangkan aspek-aspek etis. Jadi siswa SMA itu akan mampu memahami diri untuk tidak bermain HP. Jadi gini, pada siswa SMP itu ketika misalnya ini jika merasa bahwa materi yang disampaikan oleh guru itu menguntungkannya, dia akan memperhatikan. Tapi kalau materi itu tidak menguntungkannya, maka siswa SMP itu lebih kepada pelariannya misalnya memainkan handphone. Tapi pada siswa SMA tidak. Siswa SMA sudah mulai berpikir bahwa ketika guru menerangkan dan itu dia bisa menahan diri untuk tidak memainkan handphone. Ini aspek perkembangan kematangan emosional. Ini contohnya misalnya ketika siswa SMP itu ketika melihat hal-hal yang lucu, maka dia akan tertawa tanpa memikirkan kenapa, masalah itu terjadi gitu. Sedangkan pada siswa SMA tidak gitu. Siswa SMA dia lebih pandai untuk mempelajari ragam ekspresi. Jadi ketika sesuatu itu yang lucu, dia akan berpikir kenapa masalah itu sampai membuat orang itu ketawa. Jadi dia cari akar permasalahannya terlebih dahulu. Aspek perkembangan kematangan intelektual. Kalau di sini pada siswa SMP mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan resiko yang mungkin terjadi. Sedangkan pada siswa SMA mengambil keputusan dan pemecahan masalah atas dasar informasi data secara objektif. Jadi kalau SMP itu lebih spontan gitu ketika mengambil keputusan intelektualnya. Sedangkan kalau siswa SMA itu remaja akhir itu dia lebih ketika mengambil intelektualnya, dia lebih berpikir terlebih dahulu nih, ini baik nggak menurut dia dengan melihat data dan secara objektif gitu. Terus kesadaran dan tanggung jawab. Pada siswa SMP, bagaimana memperoleh hak dan memenuhi kewajiban dengan berinteraksi atas dasar nilai-nilai kesadaran dan keharmonisan. Dan pada siswa SMA, mempelajari keragaman interaksi sosial yang didasari pada kesamaan equality. Dia aspek perkembangan kesadaran gender. Pada siswa SMP mengenal dan menghargai peran laki-laki dan perempuan dan berinteraksi secara kolaboratif.
Sedangkan pada siswa SMA ditekankan pada menghargai keragaman peran laki-laki dan perempuan sebagai aset kolaborasi dan keharmonisan hidup. Jadi pada siswa SMA dia sudah lebih ditekankan kepada menghargainya gitu, menghargai keberagaman. Terus aspek perkembangan pribadi. Pada siswa SMP mengenal menerima kemampuan dan keadaan diri secara positif. Sedangkan pada siswa SMA mempelajari bahwa setiap individu itu unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dia. Terus aspek perkembangan perilaku kewirausahaan. Di sini siswa diharapkan mampu membiasakan diri dan pada siswa SMP diharapkan mampu membiasakan diri dan menampilkan hidup hemat, ulet, sungguh-sungguh, dan kompetitif dalam kehidupan sehari-hari. Untuk siswa SMA, perilaku kewirausahaan itu sampai pada tataran kesadaran sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Terus aspek perkembangan wawasan dan kesiapan karir. Pada masa siswa SMP itu mampu mengidentifikasi ragam pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas dalam kaitan dengan kemampuan diri. Sedangkan untuk SMA sampai pada tahapan internalisasi nilai-nilai yang melandasi diri untuk melakukan pengembangan perencanaan karir dengan pertimbangan kemampuan, peluang, dan ragam karir. Terus kematangan hubungan dengan teman sebaya. Pada masa SMP ini menekankan pada kerjasama dengan teman sebaya didasari pada norma yang beragam latar belakang. Sedangkan pada siswa SMA, jalinan teman sebaya didasari pada nilai-nilai kerjasama dan toleransi agar lebih akrab dengan memperhatikan norma yang berlaku. Terus kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Dan di sini terjadi pada siswa SMA saja. Jadi di sini peran guru BK itu mulai mengenalkan konsep pernikahan. Jadi disinilah peran guru BK untuk menyiapkan karena tidak semua siswa yang setelah tamat SMA itu langsung bekerja atau kuliah. Oke, ini faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Jadi faktor-faktor itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal itu faktor bawaan sejak lahir yang diterima anak dari orang tuanya. Sedangkan faktor yang eksternal itu faktor yang berpengaruh terhadap diri individu yang berasal dari lingkungannya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa. Jadi menurut adapun ini menurut Uri Bronfenbrenner. Jadi ada 5 faktor katanya yang mempengaruhi perkembangannya. Itu mikrosistem. Misalnya di sini di rumah orang tua yang otoriter kepada anaknya membuat anaknya merasa tertekan. Lalu sikap guru BK dalam memberikan layanan akan mempengaruhi terhadap perilaku. Jadi di sini katanya faktornya itu misalnya orang tuanya terlalu otoriter. Terus di guru BK-nya di sekolah mungkin bertindak ya tidak sesuai dengan apa yang dia pinginkan gitu. Terus mesosistem. Di sini misalnya peserta didik terlibat aksi tawuran meskipun sekolah dan orang tua melarang. Jadi gini, kalau di sini berarti mesosistem ini siswa ini terlibat, contohnya terlibat tawuran walaupun orang tuanya melarang, gurunya melarang, tetapi dia lebih mendengarkan perkataan teman atau gengnya. Terus ekosistem. Ini contohnya misalnya ini kan pengaruh institusi lingkungan yang lebih besar seperti pengaruh sekolah, pengaruh media massa gitu, bahkan pengaruh lingkungan pemerintah. Misalnya ini fenomena orang demo di anggota DPR. Jadi karena mendengar dari media massa ini akan ada demo besar-besaran, seluruh peserta didik disuruh turun. Jadi karena pengaruh media massa tersebut akhirnya anak-anak itu ikut-ikutan dengan tingkah lakunya. Itu makrosistem. Ini misalnya peserta didik Indonesia berbeda dengan peserta didik Malaysia. Ini kebudayaannya antara budayanya orang Indonesia berbeda dengan budaya orang di Malaysia gitu. Ini kronosistem, itu dimensi waktu yang menentukan perjalanan setiap level.
Ini kalau kronis system itu dia berdasarkan faktor bawaan, kematangan, dan faktor lingkungan. Baik, ini untuk KB1 semoga bisa dimengerti.